Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Helsi Febiani dengan NPM 211305317. Di sini saya berasal dari kelas 1D PGSD 2021 Unila. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila dari Ibu Dayu Rika Perdana MPD. Selamat menyaksikan. Istilah ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ideos dan logos, yang memiliki arti sudut pandang, cita-cita, tujuan, pemikiran, dan juga pengetahuan. Dengan begitu, dapat kita katakan bahwa ideologi itu ialah suatu perangkat ide dan keyakinan yang berguna untuk menentukan cara pandang seseorang dalam mencapai suatu tujuan berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Nah, dapat kita tarik kesimpulan juga bahwa ideologi Pancasila itu suatu kumpulan dari nilai dan norma yang dijadikan sebagai landasan keyakinan serta cara berpikir yang didasarkan pada kelima butir sila Pancasila. Tujuan dari ideologi Pancasila yang pertama, menghendaki seluruh rakyat Indonesia untuk memiliki sikap religius, memeluk agama sesuai dengan keyakinan dan taat kepada Tuhan. Yang kedua, yaitu ada menanamkan serta menjunjung tinggi rasa saling menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Yang ketiga, menciptakan bangsa yang nasionalis dan menanamkan rasa cinta tanah air kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Selanjutnya itu ada menciptakan bangsa yang demokrasi, yaitu mendahulukan kepentingan umum untuk kesejahteraan bersama. Sejarah ideologi Pancasila. Nah, adapun sejarah Pancasila menjadi ideologi bangsa Indonesia itu berkaitan erat dengan perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir para penjajah. Istilah Pancasila berasal dari Sanskerta, yaitu kata panca yang berarti lima dan sila yaitu asas atau prinsip. Sehingga jika digabungkan memiliki arti yaitu 5 prinsip. Terdapat 3 tokoh yang mengusulkan calon susunan dasar negara Indonesia pada saat itu. Yang pertama Muhammad Yamin, yang kedua Dr. Supomo, dan yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan usulan dasar negara yang diberi dengan nama Pancasila. Nah, usulan ini diterima baik oleh seluruh peserta sidang. Rumusan dasar negara ini disetujui secara resmi pada tanggal 22 Juni 1945 yang kemudian diberi nama menjadi Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Namun, pada sila pertama mengalami perubahan untuk menghormati pemeluk agama lain, yaitu dengan mengganti kalimat menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila juga merupakan hasil perundingan sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 19 Juni 1945 oleh Panitia 9. Kelima sila Pancasila tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Dan hingga saat ini, tanggal 1 Juni ditetapkan dan diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Tanpa membeda-bedakan. Adapun untuk hakikat ideologi Pancasila itu dapat kita lihat dari nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya, termasuk dalam kategori ideologi terbuka. Ideologi terbuka yaitu nilai-nilai dan cita-cita yang ingin dicapai oleh suatu bangsa yang tidak berasal dari luar, melainkan digali dari kekayaan budaya, rohani, dan moral masyarakat itu sendiri. Adapun ciri-ciri dari hakikat ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka, yang pertama yaitu di Pancasila sebagai ideologi terbuka bukanlah sesuatu hal yang diciptakan oleh negara dan bukan milik kelompok atau golongan tertentu,
namun timbul dari hasil pemikiran masyarakat sebagai cerminan perilaku dari segala sisi kehidupan. Yang kedua yaitu tidak bersifat memaksa dan tidak merampas hak yang dimiliki setiap warga negara, namun bersifat inklusif dan menginspirasi masyarakat. Dapat kita simpulkan bahwa Pancasila bukanlah sesuatu yang hanya dihafalkan saja, namun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya harus dipahami dan diterapkan di dalam setiap aspek kehidupan. Semoga video ini bermanfaat dan juga berkah. Sampai berjumpa di kemudian hari. Saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.